Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori komunikasi massa era efek terbatas. Langsung saja kita ke slide pertama. Ya, studi komunikasi massa. Kita melihat peran media massa terhadap masyarakat luas beserta institusi, menjelaskan terkaitan antara media berbagai institusi masyarakat. Di sini kita bisa melihat hubungan antara media dengan audiensnya, baik secara kelompok maupun individual. Kita kembali ke slide ketiga, yakni perubahan paradigma teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Stanley Brand. Nah, seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi di tiap-tiap negara serta munculnya media baru, sehingga melakukan keinginan untuk melakukan pengawasan di bidang-bidang ilmu pengetahuan, khususnya di negara maju seperti Amerika Serikat yang notabene-nya merupakan negara demokrasi. Sementara masyarakat di negara demokrasi yang mengakui adanya pluralisme seperti Amerika Serikat harus mempertanyakan peran teknologi baru dalam mendukung dan mendorong demokrasi dan pluralisme di negara. Kita ke slide keempat, yakni di sini kita melihat ada 4 teori komunikasi massa. Yang pertama, era teori massa. Yang kedua, era perspektif ilmu pengetahuan. Yang ketiga, era teori efek terbatas. Yang keempat, era teori kebudayaan. Di sini kita akan menjelaskan hanya 3 teori. Yang pertama, era teori massa dan era perspektif ilmu pengetahuan serta era teori efek terbatas. Era teori masyarakat massa. Di sini saya akan menjelaskan lahirnya teori stimulus, itu respon, merupakan respon dari teori media massa yang menyalahgunakan pengaruhnya dan merusak tatanan sosial. Sementara rakyat tidak berdaya menghadapi pengaruh mereka. Ini juga disebut teori jarum hipodermik atau teori peluru. Perspektif ilmu pengetahuan. Dimulainya penyusunan teori berdasarkan penelitian ilmiah yang dimotori oleh Paul Lazarsfeld yang mengkritik teori bahwa media massa sangat kuat pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, keterbatasan tersebut inilah yang melahirkan teori efek terbatas. Munculnya perspektif efek terbatas. Perkembangan teori komunikasi massa dilanjutkan munculnya efek terbatas sebagai akibat dari perkembangan perspektif ilmiah dari komunikasi pada era sebelumnya. Nah, menurut perspektif efek terbatas, bahwa pengaruh media massa tidaklah sebesar selama ini dibayangkan. Artinya, masyarakat bisa memfilter pengaruh media massa sehingga tidak akan mampu menelan atau menerima informasi secara mentah-mentah. Kita ke slide ke-8, yakni sejarah teori efek terbatas. Nah, efek komunikasi massa ini muncul pada Perang Dunia Kedua yang dicetuskan oleh peneliti bernama Paul Lazarsfeld dan Karl Hofland. Nah, awalnya Lazarsfeld ini meneliti powerful pada media massa yang kemudian berasumsi bahwa kekuatan media itu terbatas karena tidak semua khalayak dapat menerima informasi secara tepat. Dalam tanda kutip, tidak semua masyarakat menerima informasi secara benar atau masih diragukan kebenaran informasi tersebut. Slide ke-9, yakni era teori efek terbatas. Nah, sudah jelaskan tadi di slide ke-8 bahwa era teori efek terbatas ini dimotori Karl Hofland. Menurutnya media massa memiliki efek terbatas. Nah, sedangkan teori perubahan sikap menurut Melvin DeFleur menilai bahwa umpan balik komunikator itu bersifat terbatas.